Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini Ustadz akan mengajar pelajaran IPS. Oleh karena itu, sebagaimana di kelas seperti biasa, Ustadz meminta kita semuanya duduk yang siap ya, meskipun kalian sedang memegang HP, duduk siap dulu. Oke, duduk siap. Oke, selanjutnya let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya teman-teman, meskipun kita tidak berada dalam satu tempat yang sama ya, dan mungkin ketika Ustadz bicara ini nanti kalian akan lakukan di waktu yang berbeda, tapi tidak menghalangi niat kita ya, insya Allah dicatat sebagai pahala. Kenapa? Karena tolabul ilmu, mencari ilmu adalah bagian dari kewajiban dan itu mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah teman-teman, kenapa kita setiap mau belajar harus doa? Karena kita libatkan Allah dalam hidup kita. Karena apapun yang kita kerjakan, jika tidak diniatkan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka akan sia-sia. Makan dengan menyebut bismillah, makanan kita dimakan sama syaitan dan kita nggak ada pahala. Tidur tidak menyebutkan nama Allah, tidur kita sia-sia dan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya, termasuk kita belajar juga. Bisa jadi belajar kita wajib ya, mendapatkan pahala. Bisa jadi kita seharian dapat apa-apa. Oke teman-teman, alhamdulillah Ustaz berharap teman-teman semuanya baik-baik aja di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ya pastinya 2 bulan ya, lama banget ya. Waktu Ustaz aja jenuh banget gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus taat kepada pemerintah ya, taat kepada para ulama. Kita tetap di rumah, belajar di rumah. Karena meskipun di rumah ya, kalau teman-teman ya mungkin di rumah bosan nggak? Ya, kalau di rumah mungkin sering main game dan sebagainya gitu ya. Kalau orang tua nggak bisa, orang tua itu pusing teman-teman ya. Kalau bayangan di rumah ya, nganggur pusing gitu ya. Kalau teman-teman nganggur ya wajar. Kenapa? Karena teman-teman belum dituntut untuk mencari nafkah. Ya di rumah aja, teman-teman di rumah aja. Sekarang nggak boleh kemana-mana. Ya itu jauh lebih baik. Oke teman-teman, insya Allah Ustadz akan membahas materi karena sebentar lagi kita akan aja melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Jadi Ustadz akan membahas, ini adalah materi terakhir. Jadi teman-teman mohon dengarkan baik-baik penjelasan Ustadz. Nanti akan ada disertai videonya. Mungkin di akhir Ustadz akan sertakan linknya atau mungkin ada videonya saya masukkan ke situ. Ya materi ini untuk materi Ustadz ini adalah kelas 7 dulu ya. Ustadz ngajar kelas 7 dulu. Insya Allah hari ini Ustadz akan membahas bab 3 dan bab 4 karena ini adalah materi semester 2 ya. Pertama-tama teman-teman ambil bukunya dulu ya. Ini adalah buku IPS kelas 7. Silahkan teman-teman buka bab 3-nya. Langsung aja masuk ke rangkuman. Ustaz akan membahas rangkuman bab 3. Bab 3 ada di halaman berapa? Coba dilihat. Rangkuman bab 3 ada di halaman Oke, silakan teman-teman buka halaman 135. Ustaz akan bahas satu persatu dulu ya. Ini insya Allah nanti keluar di materi ujian PAS. Ya. Oke, udah ketemu semuanya, udah bareng-bareng ya halamannya. Oke, yang pertama, kebutuhan merupakan barang atau jasa yang diperlukan seorang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi teman-teman, Ustaz sudah menjelaskan tentang konsep kebutuhan dan keinginan. Ya. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupannya, baik secara biologis maupun secara psikologis. Nah, sekarang contohnya nih, ya orang-orang banyak melakukan kejahatan. Kenapa? Karena kebutuhannya tidak dipenuhi. Kenapa orang maling? Kalau dia orang kaya, orang berada, kecil kemungkinan dia maling atau merampok. Kenapa? Kan sudah terpenuhi. Orang-orang yang maling, orang-orang yang merampok, orang-orang yang begal, itu rata-rata mereka tidak terpenuhi kebutuhannya. Dan inilah dampaknya. Kebutuhan itu banyak. Ada kebutuhan sandang, pakaian, ada pangan, makanan, ada papan pendidikan, ada panggonan atau tempat tinggal. Ini kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi.
Yang kedua adalah keinginan. Keinginan itu sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Keinginan itu terjadi setelah kebutuhan terpenuhi. Misalnya habis makan, ya makan kebutuhan. Kalau nggak makan akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Habis makan kita jalan keluar ketemu tukang somai. Nah ini keinginan tuh. Habis makan enak. Ada lihat tukang somai lewat, kring 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 kring. Bang berhenti bang. Nah ini keinginan. Kalau nggak dipenuhi gimana? Ya, paling kecewa ya nggak jadi beli itu aja. Nggak bakal bikin kita sampai nekat merampok abang somainya. Nggak mungkin seperti itu. Itu adalah konsep kebutuhan dan keinginan. Oke, kebutuhan dibedakan menurut kepentingannya. Ada kebutuhan primer utama, sekunder kedua, tersier yang ketiga. Primer tadi ya, yang sekunder itu adalah barang-barang setelah kebutuhan, yaitu keinginan. Tersier adalah barang-barang mewah. Lalu ada kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dan alat memuas kebutuhan. Ya, kayak sekarang misalnya masker ya. Terjadi kelangkaan masker. Kenapa? Karena banyak peminatnya, sementara barangnya sedikit. Karena banyak peminat, barang sedikit, otomatis harganya melambung. Ya, karena ada orang yang berani menaikkan harga masker sampai 5 kali lipat atau mungkin 10 kali lipat. Ya, ada yang masker satu kotak yang harganya biasa mungkin 50.000 dijual 500.000. Tapi ada yang mau beli, kenapa? Karena butuh. Coba kalau kalian naik motor, ya. Tiba-tiba motor mogok, kenapa? Karena bensinnya habis. Di depan kalian ada penjual bensin, tapi bensinnya mau menghargai dengan harga yang mahal. Yang biasanya kalau kita beli di SPBU harganya bensin berapa? 1 liter 8.000. Di sini berapa Pak? 20.000. Kita akan beli. Kenapa? Daripada kita dorong, capek kan? Udah beli aja dapat 10.000. Sama kayak gitu konsep kelangkaan. Orang lagi butuh sementara barang nggak ada, mereka berani menaikkan harga berapun dan itu pun akan dibeli. Ya teman-teman, itu kelangkaan. Ya, kegiatan ekonomi ada 3 ya, ada produksi, menciptakan, membuat barang, ada distribusi, menyalurkan barang, kendaraan dan sebagainya. Konsumsi kegiatan menghabiskan dan mengurangi nilai barang. Dan orang-orang teman-teman melaksanakan kegiatan ekonomi itu ada motifnya. Motifnya apa? Ada motif ekonomi, ada motif sosial dan sebagainya. Contohnya motif ekonomi, ada orang berdagang. Tujuannya apa? Mendapatkan keuntungan. Itu motif ekonomi. Ya jualan di pasar, itu motif ekonomi, nggak mungkin motif sosial. Kalau motif sosial seperti apa? Contohnya kita jualan barang, hasil jualannya dipakai untuk kegiatan sosial. Misalnya nih, guru-guru kegiatannya sekarang adalah mencari donasi. Itu adalah motif. Ya, mendapatkan uang dari donasi tersebut. Tapi duitnya dipakai untuk membeli barang sembako. Sembakonya dibagikan pada orang lain. Itu namanya motif sosial. Oke, ada permintaan, ada penawaran. Ya, permintaan itu adalah di mana jumlah barang dan jasa yang akan dibeli diminta oleh konsumen sebagai berbagai tingkat harga dalam jangka permintaan. Ya, permintaan sekarang misalnya bulan Ramadan orang pengen beli sembako, ya banyak orang jualan. Kalau sore hari itu di mana-mana ada yang jualan gorengan, ada jualan lontong dan sebagainya. Permintaan meningkat. Kenapa? Karena bulan puasa. Kalau hari biasa nggak ada jualan sore kayak gitu sebanyak itu. Nggak ada yang jualan kolak sebanyak itu di sore di pinggir jalan, nggak ada. Itu karena ada permintaan. Kenapa? Ada sebab, ada akibat. Ada bulan puasa, ya permintaan marjan meningkat. Ada bulan puasa, permintaan mercon meningkat. Ya. Nah ini nggak boleh, kalau mercon nggak boleh, kalau marjan nggak apa-apa. Ini namanya. Lalu ada harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga seimbang, harga pasaran, ya tawar menawar. Ya misalnya harga beras rata-rata 10.000 itu harga keseimbangan, angkanya di 10.000. Nggak mungkin sampai 20.000 per liter, atau nggak mungkin cuma 1.000 per liter. Lalu pasar adalah tempat di mana bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar itu tidak harus berbentuk pasar. Kita ke minimarket itu pasar. Kenapa? Bertemunya penjual dan pembeli. Apalagi pasar secara besar, ya pasar di Binong. Nah itu benar-benar real secara pasar. Minimarket, Indomaret, warung biasa termasuk pasar. Ya itu untuk materi bab 3. Ya selanjutnya Ustaz akan loncat ke bab keempat. Ya ini pelajaran sejarah. Ya Ustaz akan singkat aja. Nanti teman-teman akan menyimak bab 4 ini di video selanjutnya. Ya nanti akan saya share di terakhir. Ya, kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa klasik. Teman-teman, saya kemarin sudah membuat materi tentang materi PTS ya, tentang sejarah. Jadi sejarah itu berasal dari kata syajarah, itu artinya pohon. Nah, hari ini Ustaz akan membahas tentang sejarah masa klasik. Klasik itu artinya jadul, ya, dahulu banget, gitu ya. Nah, seperti apa masa klasik? Nah,
ini saya sampaikan sebelumnya juga Ustaz sudah menjelaskan tentang ilmu harus disampaikan, ya, dan harus disampaikan kebenarannya, termasuk ini, ya, manusia purba, ada Homo sapien, Pithecanthropus erectus, Paleojavanus dan sebagainya. Ada manusia purba itu hanya bentuk karangan aja, itu hanya teori yang tidak pernah terbuktikan, karena kita faktanya adalah manusia, kita umat Islam adalah dari kecil, ya, dari pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, manusia itu ya manusia, nggak ada manusia terbuat dari kerang, tidak ada manusia evolusi dari hewan dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti akan menyimak video tentang bagaimana kegagalan teori evolusi dari Charles Darwin itu sendiri, ya, karena banyak ilmuwan mengatakan Charles Darwin ini orang gila, ya, karena memang namanya teori, ada teori ada fakta, kecuali fakta Charles Darwin. Nah, ini teori, ya, bahwasanya manusia berasal dari kerang. Nah, kita langsung skip aja bahwasanya kondisi bumi kita memang, atau kondisi bumi mungkin ada, betul, ya. Jadi kondisi bumi kita ini telah mengalami proses jutaan tahun yang lalu. Allah menciptakan bumi ini udah lama, ya. Sebelum manusia ada, bumi udah ada, ya. Bahkan ada yang bilang, Ustaz baca bahwasanya sebelum manusia ada, itu ternyata bumi telah dipakai oleh makhluk yang sebelum kita. Wallahu alam seperti apa makhluknya. Ya, yang pasti kita akan bahas tentang manusia purba tidak ada. Tapi kita pelajari aja, ya. Jadi memang manusia purba itu adalah memang hanya sebuah teori saja. Jadi teman-teman pelajari tentang bagaimana munculnya jenis manusia purba ini, nggak boleh. Pola kehidupan manusia praksara. Jadi zaman ada dua, ya, sejarah dan prasejarah atau praaksara. Sejarah adalah dimana dalam pengertian buku ini, ya, kalau kita bicara teori lain mungkin lah. Jadi sejarah adalah zaman dimana manusia setelah mengenal tulisan, dibukukan, ditulis, ya. Kalau prasejarah atau praaksara, pra yang sebelum aksara adalah tulisan. Jadi sebelum manusia mengenal tulisan. Makanya kadang kita dilihatkan manusia purba itu orang yang manusia yang nggak ngerti apa-apa, yang ngomongnya gagu gitu, lalu tulisannya nggak bisa disentuh, lalu menggunakan peralatan yang sangat jadul sekali, pakai batu dan sebagainya, ya. Nah, nanti teman-teman akan di sini ada Meganthropus, Pithecanthropus, Homo dan sebagainya, ya. Lalu ada masa berburu, mereka menggunakan kapal lonjong dan sebagainya. Nah, teman-teman akan belajar ada kebudayaan masa praksara, ada zaman Paleolitikum, Megalitikum, Neolitikum, cukup banyak. Hingga akhirnya nanti teman-teman masuknya agama Hindu Buddha yang dibawakan oleh orang India ke Indonesia. Ya, sehingga ketika masuk Indonesia maka terjadi kebudayaan, namanya kebudayaan Hindu Buddha, dan kebudayaan tersebut teman-teman akhirnya terlahirlah berbagai macam kerajaan. Ya, kerajaannya banyak, ya, dari kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kediri, Singosari dan sebagainya. Itu adalah kerajaan-kerajaan bercorak agama Hindu Buddha. Nanti teman-teman seperti biasa, ya, tahun lalu sebelumnya kan Ustaz suruh merangkum, ya, nama kerajaan. Itu udah selesai, Ustaz hanya membahas aja. Ya, hari ini membahas aja, teman-teman dengarkan baik-baik. Nanti kalau ada penilaian akhir semester, teman-teman buka lagi video ini, ya. Oke, itu aja mungkin penyampaian dari Ustaz. Lalu yang terakhir adalah bagaimana peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Waktu itu Ustaz suruh gambar, ya, ada candi terkenal, ada Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah peninggalan dari kerajaan Hindu. Kalau Candi Borobudur adalah peninggalan dari kerajaan-kerajaan bercorak agama Buddha. Lalu ada patung, ada relief, ada karya sastra, ada prasasti. Lalu yang terakhir, sebelum kerajaan itu akhirnya muncullah, ya, kerajaan Islam. Ini bukan budaya, ini adalah pengaruh yang luar biasa yang hari ini kita rasakan. Kenapa hari ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah orang Islam terbanyak di dunia? Karena agama Islam datang ke Indonesia udah ratusan bahkan 1000 tahun yang lalu. Pengaruhnya luar biasa sampai dirasakan sampai detik ini, ya. Jadi agama Islam datang disebarkan ketika zaman sahabat udah datang ke Indonesia membawa duta-duta dakwahnya. Ya, di halaman 100 ini adalah gambar seorang saudagar muslim, ya, mereka berdakwah sekaligus berdagang di Indonesia, ya. Lalu nanti ada berbagai penyebar agama Islam, ada Wali Songo. Wali itu adalah seorang utusan. Songo itu 9, ya, di dataran Jawa. Ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, ya, Sunan Gunung Jati, Maulana Mahfud Ibrahim, ya, Sunan Giri. Itu adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, terutama di tanah Jawa. Lalu selanjutnya adalah ada kerajaan, ya, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Mataram Islam, ada kerajaan Perlah, ada kerajaan banyak sekali, teman-teman, kerajaan Makassar dan sebagainya, kerajaan Aceh.
Kerajaan Demak. Ya. Lalu peninggalannya adalah ada masjid, ya, contohnya ada Masjid Agung Banten, ada keraton yang ada di Solo, lalu ada seni ukir, ada kaligrafi dan sebagainya, ada gapura juga. Itu untuk materi hari ini, ya Ustadz meminta teman-teman tetap belajar di rumah, nanti tetap kalian ya, terutama kelas 7 dan 8 ini akan melewati proses di mana kalian akan naik kelas, ya kelas 7 naik kelas 8, 8 ke kelas 9. Jadi tetap belajarnya ketika nanti ada PAS, pemilihan semester harus serius mengerjakannya, ya jangan nyontek ya, karena materi udah saya sampaikan Ustaz di sini, ya. Tenang aja karena nilai itu mudah asalkan teman-teman jujur, ya. Ya, karena memang nilai adalah akumulasi dari materi-materi yang Ustaz sampaikan di pelajaran sebelumnya. Baik, ini pelajaran dari Ustaz, nanti ada sedikit video, ya, silakan dilihat ya. Jangan lupa ya di rumah baca tilawah 1 juz sehari kalau bisa, karena selama-lamanya orang Islam itu hanya membaca 1 juz sehari ya. Kalau bisa di bulan Ramadan ini Syahrul Quran baca minimal 2 kali khatam sampai 3 kali ya. Jadi sehari rata-rata 2 sampai 3 juz itu orang Islam. Selama-lamanya orang Islam adalah 1 juz sehari. Teman-teman jangan jadi orang Islam lama, jadi orang Islam yang kuat. Demikian dari Ustaz, kita baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.